Lalu Beru menjatuhkan Archlich ke lantai sambil mencengkeram intinya. Dengan sekuat tenaga, Beru mencabut inti Archlich tersebut. Dengan demikian Archlich tersebut tamat riwayatnya. Dengan dikalahkannya Archlich, semua undead termasuk para Death Knight langsung mati seketika. Para hunter seakan tak percaya kalau Archlich dikalahkan dengan satu serangan saja. Beru meraung kencang merayakan kemenangannya. Hunter Park tahu kalau Biru itu kuat, tapi ia tak menyangka kalau Biru sekuat itu. Lalu Hunter Yun berkata, dengan pasukan sekuat itu, Jinwoo bahkan tidak perlu masuk ke dalam gate. Ia dapat menyelesaikan dungeon hanya dengan mengirim pasukannya. Mendengar perkataan Hunter Yun membuat Hunter Park berpikir, kalau Jinwoo mungkin tidak dapat mengeluarkan semua pasukannya sekaligus karena akan menghabiskan mananya. Melihat betapa kuat pasukan Jinwoo, ia rasa setengahnya saja sudah bisa melebihi kekuatan sebuah guild besar. Hunter Yun menyarankan agar mereka jangan membuang waktu lagi dan langsung merekrut Jinwoo ke guild mereka saja. Hunter Park mengatakan, lebih baik mereka beraliansi saja. Sebuah aliansi antara guild yang baru dibentuk oleh hunter terbaik dunia dan Guild The Knights, satu dari 5 guild besar di Korea. Mendengar perkataan Hunter Park, Hunter Yun mengatakan kalau itu hanya candaan saja dan jangan dianggap serius. Karena setelah hari ini, Jinwoo tidak butuh bantuan mereka lagi. Hunter Park mengatakan kalau Jinwoo mungkin bisa menyelesaikan dungeon dengan pasukannya saja, tapi ada persyaratan jumlah minimum hunter yang ditetapkan untuk bisa melakukan penyerangan. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peraturan ini. Hunter Yun mengatakan kalau Jinwoo akan menambah daya serang mereka dan Guild The Knights akan menyediakan jumlah minimum yang Jinwoo butuhkan. Itu akan menjadi situasi yang sama-sama menguntungkan. Hunter Park mengatakan mereka harus menjalin hubungan baik dengan Jinwoo. Di depan sekolah, terlihat banyak orang tua murid berkumpul. Tidak sedikit dari mereka yang berduka akan kehilangan anak mereka. Sudah dipastikan tidak ada murid yang ditemukan selamat di gedung sekolah itu. Di dalam mobil, Pak Goh berkata kepada Jinwoo, kalau ada 213 murid yang melarikan diri dan semuanya selamat. Selain itu, hanya 10 murid yang diselamatkan Jinwoo dari dalam gedung itu. Lalu Pak Goh menyerahkan HP-nya kepada Jinwoo untuk memperlihatkan sesuatu. Pak Goh mengatakan, kalau itu grafik yang menunjukkan peningkatan kemunculan gate di Korea dalam 6 bulan terakhir. Dan statistiknya sama dengan yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi, itu bukan satu-satunya fenomena yang sedang terjadi. Semakin banyak yang terbangkitkan mendaftarkan diri untuk dievaluasi. Dengan kata lain, dengan semakin banyaknya gate yang muncul sama dengan jumlah hunter yang semakin bertambah untuk menutup gate itu. Sepertinya dunia sedang mempertahankan keseimbangannya. Jinwoo mempertanyakan, apa maksud Pak Goh mengajak dirinya berbicara hari ini? Pak Goh menyerahkan setumpuk dokumen dan berkata, ini dokumen resmi yang berisi permintaan untuk bertemu dirinya. Orang-orang dari penjuru dunia meminta untuk bertemu dengan Sung Jinwoo. Pak Goh yakin kalau Jinwoo sudah bertemu beberapa dari mereka melalui jalur tidak resmi. Pak Goh berkata, sejujurnya asosiasi tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Asosiasi hanya mampu menjaga informasi pribadi dirinya sesuai dengan permintaannya. Semua keputusan tergantung dirinya mau atau tidak untuk menemui mereka. Tapi kalau Jinwoo meninggalkan Korea, Pak Goh yakin kalau Korea tidak akan bisa bertahan. Tak lama berselang, mereka tiba di rumah sakit tempat Jin-ah dirawat. Saat Jinwoo akan keluar dari mobil, Pak Goh memanggil dirinya. Pak Goh mengatakan kalau ia akan melakukan segenap kekuatannya untuk menyediakan sumber daya yang Jinwoo butuhkan. Ia berharap Jinwoo tetap di Korea saja. Pak Goh menceritakan kalau Korea mempunyai 10 hunter rank S termasuk Jinwoo, tapi mereka sudah kehilangan 3 hunter. 2 hunter mati di tangan monster, dan 1 lagi pergi ke Amerika. Asosiasi tidak bisa terus menghiraukan masalah ini. Mereka harus melakukan bagian mereka dan menghasilkan yang terbaik. Jadi Pak Goh meminta Jinwoo agar memberitahu dirinya bagaimana mereka bisa membantunya. Jinwoo mengatakan ada sesuatu yang diinginkannya. Ia ingin agar bisa masuk sendirian ke dalam gate tingkat tinggi. Pak Goh menanyakan, apakah Jinwoo ingin agar batasan jumlah dihilangkan untuknya? Dan Jinwoo menjawab iya. Pak Goh mengatakan, kalau peraturan itu dibuat untuk keselamatan para hunter, untuk mencegah mereka sembarangan masuk ke dalam dungeon dan membuat diri mereka terbunuh. Tiba-tiba Pak Goh tersadar
Ternyata itu alasan Jinwoo membentuk sebuah guild. Jinwoo bertanya apakah dirinya meminta terlalu banyak. Pak Goh menjawab, sepertinya akan sulit, tapi bukan hal yang mustahil. Terlihat seorang aktris bernama Soo Hyun, ia ditelepon oleh Jinwoo untuk masuk ke dalam guildnya. Jinwoo mengatakan kalau Soo Hyun tidak perlu mengerjakan apa-apa, akan lebih baik bergabung dengan guildnya daripada menjadi perwakilan guild ayahnya. Soo Hyun merasa terlalu mendadak mengajaknya masuk ke dalam guild. Ia merasa kalau Jinwoo sudah ditipu oleh seseorang untuk bergabung ke dalam guild yang belum terbentuk sama sekali. Tapi Jinwoo langsung memberitahu Soo Hyun oleh siapa dirinya diajak masuk. Di kantor guild Ahjin, Jinwoo dipertemukan dengan orang yang disarankan oleh Jinwoo. Orang itu bernama Yu Soo-hyun, seorang hunter rank A dan sepupu dari Jinwoo. Ternyata Soo-hyun sangat senang bisa bertemu dengan Jinwoo idolanya. Soo-hyun mengatakan kalau ia sangat bersemangat bertemu dengan Jinwoo, karena Jinwoo menghilang setelah mengacaukan konferensi press Lee Min-sung. Jinwoo bertanya, apakah tidak akan ada masalah bila Soo-hyun bergabung ke guild Ahjin? Soo-hyun menjawab, akan lebih baik daripada harus berurusan dengan Yu Jin-sung. Jinwoo mengatakan kalau Jin-sung adalah kakaknya yang mempunyai sifat buruk itu. Kemudian Soo-hyun meminta foto selfie dengan Jinwoo untuk dimasukkan ke dalam sosial media. Di gedung parlemen Korea Selatan, terlihat seorang senator tidak menyetujui permintaan yang diajukan oleh Jinwoo. Senator itu mengatakan bahwa regulasi itu diajukan setelah Jinwoo membentuk guildnya. Ia tidak setuju akan perlakuan istimewa yang Pak Goh berikan pada Jinwoo, dan meminta agar Pak Goh menjelaskan apa maksud dari semua itu. Pak Goh mengakui kalau semua ini adalah perlakuan istimewa untuk Jinwoo. Ia ingin menanyakan pendapat kepada semua orang yang hadir saat ini. Mereka mempunyai pilihan tim penyerang yang berisi 20 hunter tingkat A, atau tim penyerang yang berisi Jinwoo seorang. Bila terjadi dungeon break, mana yang akan mereka pilih? Pak Goh mengatakan, kalau senator baru saja membeli rumah baru di dekat Guild The Hunters. Apa alasan untuk membeli rumah yang sangat mahal di area itu? Pastinya karena keamanan, dan berlaku juga untuk semua orang di negara ini. Siapapun yang mempunyai uang pasti ingin tinggal di tempat yang aman. Guild dari seluruh penjuru dunia mati-matian untuk mendapatkan Sung Jinwoo. Apa ia akan tetap tinggal di Korea bila keinginannya tidak dipenuhi? Pak Goh mengingatkan agar mereka tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Mengingat Hwang Dong-so yang meninggalkan mereka untuk Amerika. Hunter Cha melihat di media sosial kalau Soo-hyun bergabung ke dalam guildnya Jinwoo. Entah apa yang dirasakan Hunter Cha hingga ia gemetar melihat postingan itu.